Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kurota Ayuni dengan NIM 19140910118. Saya akan memaparkan materi mengenai status sosial, peran sosial, dan juga diferensiasi sosial. Dalam presentasi ini, saya akan memaparkan 3 pembahasan materi. Pembahasan pertama adalah mengenai status sosial. Pengertian status sosial adalah lokasi atau posisi seseorang dalam sistem sosial yang hierarkis yang sekaligus menentukan peran sosial seseorang. Dalam status sosial, ada contoh dari status sosial. Yang pertama adalah status yang digariskan atau ascribed status. Merupakan status yang diperoleh seseorang karena kondisi lahiriah atau alamiah. Contohnya adalah ras, etnis, dan juga keturunan. Yang kedua adalah status yang diusahakan atau achieved status. Merupakan status yang diperoleh seseorang karena usaha yang dilakukannya dengan sengaja dan biasanya penuh perjuangan. Contohnya, untuk memperoleh status sebagai mahasiswa, seseorang harus lulus tes masuk universitas. Ketiga adalah status yang diberikan atau assigned status, yaitu status sosial yang diperoleh seseorang karena mandat atau pemberian orang lain. Sebagai contoh, Panglima Besar Jenderal Sudirman diberi mandat oleh Bung Karno untuk memimpin perang gerilya melawan Belanda. Jasanya pada bangsa membuat dirinya berhak memperoleh gelar pahlawan. Yang keempat adalah status simbol atau simbolik status, yaitu status yang diperoleh seseorang karena simbol-simbol yang dimiliki atau dikenakannya. Sebagai contoh, seorang pejabat kemana-mana naik sepeda ontel. Hal tersebut menunjukkan statusnya yang sederhana. Lalu ada status aktif atau active status, yaitu status yang sedang dimiliki seseorang pada kurun waktu tertentu. Sebagai contoh, ketua RT yang merangkap sebagai guru SD. Ketika berada di depan kelas, ia memperoleh status sebagai seorang guru. Ketika di kampung, ia memperoleh status sebagai ketua RT. Terakhir adalah status laten atau latent status. Status ini adalah kebalikan dari status aktif. Status laten disebut juga status pasif atau diam, karena status lain sedang aktif. Misalnya, mahasiswa yang merangkap sebagai kader politik. Saat di kampus, ia mengerjakan tugas kuliah sebagaimana mahasiswa lainnya. Statusnya sebagai mahasiswa aktif. Sedangkan status latennya adalah kader partai. Jadi, kadang ia menjelma menjadi kader dengan cara diam-diam mengkampanyekan partainya lewat tulisan atau organisasi kemahasiswaan. Dalam status sosial juga ada konflik status. Di sini saya akan menjelaskan 3 dari konflik status. Yang pertama adalah konflik status individual, yaitu konflik yang terdapat dalam diri seseorang karena mereka memiliki lebih dari satu status. Yang kedua adalah konflik status antar kelompok, yaitu konflik status yang terjadi karena satu kelompok merugikan kelompok lain. Dan yang terakhir adalah konflik status antar individu, yakni konflik status yang terjadi antara individu satu dan individu lain. Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai peran sosial. Pengertian dari peran sosial adalah eksekusi dari hak, kewajiban, tugas, atau tanggung jawab seseorang yang sesuai sosialnya. Ada 3 contoh peran sosial. Yang pertama adalah peran ideal, yaitu peran yang sesuai dengan status sosial. Sebagai contoh, peran ideal seorang siswa dan mahasiswa adalah belajar. Yang kedua adalah peran yang diinginkan,
yaitu peran yang dimainkan oleh seseorang karena keinginannya sendiri. Misalnya saja, seorang bos yang berperan sebagai mentor pada karyawannya. Peran ini dimainkan karena kehendak pribadi tanpa mempertimbangkan status sosialnya. Dan yang terakhir adalah peran yang dikerjakan, yaitu peran ideal yang dikerjakan atau dieksekusi. Misalnya, seorang presiden di Indonesia yang juga sekaligus seorang panglima tertinggi dan juga kepala pemerintahan. Lalu ada contoh konflik peran sosial. Yang pertama adalah ketegangan peran. Ketegangan terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan eksekusi peran karena dihadapkan dua atau lebih kewajiban dalam satu waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, seorang dokter yang harus standby 24 jam di rumah sakit karena ada pasien yang membutuhkan. Sedangkan pada saat yang bersamaan, keluarganya sedang menunggu di rumah. Yang kedua adalah kegagalan peran. Kegagalan peran terjadi apabila seseorang tidak dapat menjalankan berbagai peran sekaligus karena ada tuntutan-tuntutan atau tugas yang bertentangan. Kegagalan peran biasanya dimulai dengan perasaan serba salah. Lalu ada kesenjangan peran. Kesenjangan peran atau disebut juga role disdain terjadi ketika seseorang menjalani peran yang bukan prioritas dalam hidupnya, sehingga merasa tidak cocok. Selanjutnya, ada pendekatan teoritis untuk memahami peran. Yang pertama adalah teori struktural. Pendekatan ini merupakan pendekatan makro. Dikenalkan oleh sosiolog Amerika Robert A. Park. Pendekatan struktural melihat peran sosial ditentukan oleh posisi dalam struktur sosial. Lalu ada teori interaksional. Pendekatan teoritis ini merupakan pendekatan mikro. Peran menuntut teori interaksional dimainkan oleh individu berdasarkan situasi dan interaksi dengan lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir adalah teori relasional. Pendekatan ini merupakan rekonsiliasi antara teori struktural dan juga interaksional. Pembahasan terakhir adalah mengenai diferensiasi sosial. Pengertian dari diferensiasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat secara horizontal. Artinya pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah fisik. Ciri-ciri fisik berhubungan dengan sifat yang dibawa oleh ras, seperti bentuk dan warna rambut, postur tubuh, warna mata, dan lain sebagainya. Kedua adalah ciri-ciri sosial. Ialah ciri yang berkaitan dengan fungsi individu dalam bermasyarakat. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri budaya, berhubungan dengan adat istiadat maupun kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Lalu ada jenis-jenis dari diferensiasi sosial. Yang pertama adalah diferensiasi tingkatan, yang terjadi pada penyaluran barang atau jasa yang dibutuhkan di suatu daerah. Yang kedua adalah diferensiasi fungsional, dapat dilihat di suatu lembaga sosial. Dan yang terakhir adalah diferensiasi adat, yang merupakan aturan atau norma yang mengikat di suatu masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.